Salah prioritas usaha dari sisi menelantarkan tenaga kerja, menelantarkan orang yang kita kerjakan berakibat fatal. Tidak boleh terjadinya personil turnover, karena di setiap bisnis retail atau bisnis apapun juga yang terjadi adalah stock turnover, perputaran barang dagang, bukan perputaran dan bolak-balik gantinya personil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pagi jelang siang, hari ini kita coba rumuskan sapu jilid 2. Apa tuh sapu? Salah prioritas usaha. Apalagi kesalahannya? Salah satunya adalah menelantarkan apa yang menjadi hak associate. Menelantarkan apa yang menjadi jatah karyawan. Menelantarkan segala sesuatu yang mestinya itu menjadi miliknya karyawan, milik associate. Jangan ditahan. Jangan pakai pola, biar saya tabungin dulu Pak Subhan. Nanti kalau udah banyak, baru kasih ke mereka. Kan mereka terima udah besar tuh. Itu anggapan kita. Anggapan karyawan, anggapan staf, apa yang menjadi haknya, ya ditunaikan, disesuaikan dengan perjanjian di awal. Kalau memang uang makan setiap Sabtu, ya setiap Sabtu. Kalau memang gajian tanggal 25 sampai tanggal 30, ya tanggal 25 sampai tanggal 30. Jangan gajian tanggal 25-30 selalu dibayar di tanggal 10. Jangan uang makan yang dijanjikan tiap Sabtu sampai 1 tahun menjelang Lebaran baru dirapel bersama THR. Pengaruhnya sangat besar buat karyawan, sangat. Pengaruhnya sangat besar terhadap associate, sangat. Pengaruhnya sangat besar terhadap staff, banget, sangat banget. Kenapa? Kalau seandainya kita jatahkan dia di awal yang memang disesuaikan dengan perjanjian kerja bersama, ada 3 minimal yang dia rasakan. Kebahagiaan mendapat ketepatan janji dari kita. Kedua, pegang tuh yang menjadi haknya. Oh, alhamdulillah ya, uang makan tiap Sabtu sekian. Yang ketiga, kira-kira dia mulai bisa bebenah gak? Memantaskan diri, merapikan segala sesuatu dengan uang tersebut. Dan yang terakhir, bagian dari nomor 3, mereka bisa merawat, menjaga kesehatannya gak dengan uang yang kita janjikan setiap Sabtu, yang namanya uang makan? Ya, bisa. Tapi kalau seandainya kita punya persepsi sendiri, punya pendapat sendiri, punya anggapan sendiri, punya daya pikir sendiri, punya penjelasan pribadi, uang makanmu tiap Sabtu yang 150 aku tahan dulu ya, gak usah takut, gak akan hilang. Nanti barengan THR aku bayarkan. Emang seolah-olah besar, karena setiap tahun 150 setiap Sabtu ya. Kalau ada 4 Sabtu berarti sudah 600 satu bulan. Kalau sudah ada 12 bulan, bisa 7,2 mungkin ya, kan kurang lebih gitu. Tapi buat si karyawan itu 150 pengaruhnya bisa sampai ke akhir bulan loh. Ya gak? Nafas panjang dia untuk memastikan ongkosnya, uang makannya, kesehatannya, beli sampo dan sabun di kos-kosan, atau mungkin beli kuota. Itu bergantung, sangat tergantung pada uang bulanan, uang makan, uang transport, uang setiap Sabtu dan sebagainya. Maka kalau seandainya kita tahan tanpa sepengetahuan dan tanpa ridhonya, berarti kita sedang membiarkan aset berharga bernama karyawan mati pelan-pelan. Iya gak sih? Bukan mati artinya harus dikubur, bukan. Dia mengundurkan diri, dia merasa tidak nyaman, dia malas kerja, dia tidak sepenuh hati. Kita salah prioritas dalam penanganan dan menangani serta memanjakan staf kita. Salah penanganan dan salah menangani dan memanjakan karyawan kita, associate kita. Pengaruh gak sih ke usaha kita? Banget. Tadi saya bilang, aset berharga dari sebuah usaha namanya associate. Aset berharga dari sebuah usaha namanya karyawan. Aset berharga dari sebuah usaha namanya staff. Aset berharga dari sebuah usaha namanya orang yang kamu perbantukan untuk menyukseskan dan memudahkan kamu punya agenda kerja bersama bisnismu. Tapi karyawan, staff, associate, dan orang yang membantumu, kita abaikan kesejahteraannya. Kita salah memprioritaskan dia di setiap Sabtunya, justru kita taruh dan rapel bersama dengan THR-nya. Apa yang terjadi? Hidup segan mati tak mau. 2 hari bekerja, hari ketiganya izin meriang. 3 hari bekerja, hari keempatnya DBD. 5 hari bekerja, hari keenamnya pusing. Dalam 1 bulan seolah-olah punya pola sakit lebih banyak daripada dia melakukan aktivitas bersama usahamu. Siapa yang rugi? Kita. Kenapa kita rugi? Keberadaannya harus kita yang backup. Sakitnya harus kita bawa dia ke klinik, minimal puskesmas terdekat. Kan duit lagi tuh. Kalau puskesmas gratis ya.
Tapi kalau klinik terdekat 24 jam kan harus bayar. Coba bayangkan kalau seandainya setiap Sabtu kita tunaikan, kita bayarkan kepada yang bersangkutan. Kira-kira dia bisa nggak jaga dirinya sendiri, merawat kesehatannya sendiri, memantaskan dan merapikan serta memoles dirinya sendiri agar kelihatan lebih layak daripada sebelum mendapat mingguan atau setiap uang Sabtunya? Bisa dong, karena kita abaikan itu. Nah, itu masuk kategori salah prioritas usaha. Jadi salah prioritas usaha bukan cuma mengabaikan uang yang harusnya beli aset. Itu salah satunya. Bukan cuma uang yang harusnya dialokasikan untuk memperbaiki aset. Itu salah duanya. Bukan cuma memastikan agar bersama keuntungan bisa terbit dan terjadi number of outlet. Itu salah tiganya. Bukan cuma memastikan agar kita sebagai owner dan keluarga kita, istri, anak, semuanya yang bersama kita mendapat sejahtera dari profit usaha kita. Itu salah empatnya. Salah limanya tadi saya bilang, salah satunya, salah dua, salah tiga, salah empat, salah lima, salah tujuh adalah bagaimana kita menyikapi customer service kita, karyawan kita, staff kita, orang yang membantu usaha kita, orang yang kita pekerjakan, staff kita, associate kita, atau siapapun juga yang mereka masuk dalam agenda menyukseskan kerja usaha kita, maka pastikan tidak ada pengkhianatan dari kita terhadapnya, tidak ada kezoliman dari kita terhadapnya, tidak ada keculasan dan kecurangan dari kita terhadapnya. Pastikan mereka mendapat haknya setelah mereka menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dan menjadi hak kita pada saat terjadinya kerangka kerjasama antara dia yang kita pekerjakan dan owner kita sebagai orang yang pekerjakannya. Jadi salah prioritas usaha yang penekanannya hari ini kita bahas adalah jangan abaikan apa yang menjadi hak dan tanggung jawabmu terhadap orang yang kamu pekerjakan. Jangan abaikan dan jangan lepas tanggung jawab terhadap associate-mu. Jangan abaikan dan jangan lepas tanggung jawab terhadap karyawanmu, staffmu, customer service-mu, atau siapapun semua yang orang tersebut kamu perbantukan. Kamu statuskan mereka sebagai pembantu atau sebagai peringan dari semua jenis kerja usahamu. Mereka ada haknya terhadap profitmu. Mereka ada haknya terhadap usahamu. Mereka punya hak terhadap bisnismu. Mereka punya hak terhadap profitmu. Mereka punya hak terhadap kinerja dari usahamu bersamanya. Jadi pastikan salah prioritas usaha terjadi dalam kondisi di semua lini harus diperhatikan. Kejadiannya dan terjadinya harus disikapi, harus garis bawahi, jangan sampai itu terus-menerus memakan kita punya usaha. Karena kejadian pertama, misalnya salah prioritas usaha kemarin yang saya gambarkan, keuntungan dibeliin rumah, asetnya lupa diperbaiki, keuntungan dibelikan mobil mahal, sampai rupa number of outlet, dan sebagainya, juga salah satu yang harus kita sikapi, jangan sampai terjadi dan kejadiannya membuat kita tergerus. Bahkan diambang kesulitan keuangan, kesulitan finansial. Gua udah 15 tahun, saya udah 10 tahun, Ani udah 7 tahun, tapi kok perasaan untungnya nggak berbentuk ya? Ya iyalah, karena selalu dibawa pulang ke rumah untuk memperkaya rumah kita, untuk memperbagus kita punya keluarga. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan semuanya. Number of outletmu menjadi pundi utama di mana dia menyumbangkan kamu punya kesejahteraan, juga harus dipoles keberadaannya, juga harus dibagusi temboknya, juga harus diperhatikan lantainya, kacanya, pagarnya, atapnya, yang menyebabkan pundimu bisa menghasilkan lebih untuk bisa kamu bawa bersama keluarga, juga untuk di separohnya atau setengahnya membaguskan dan merapikan semua outletmu sampai pengembangan terjadi bersama number of outletmu. Yang berikutnya tadi saya bilang juga tidak boleh terjadi salah prioritas usaha terhadap penelantaran dan terlantarnya seluruh orang yang kita pekerjakan. Apapun statusnya, apapun jenis kelaminnya, siapapun dia, sepanjang dia orang yang menjadi tanggung jawabmu untuk kamu kasih gaji, untuk kamu kasih uang makan, untuk kamu kasih transport, maka pastikan terjadi di setiap event, di setiap momen, di setiap waktu, di setiap jadwal yang sudah kita sepakati. Jangan dirapel. Kamu merasa, iya nanti habis lebaran atau jelang lebaran kamu terima besar. Sementara kebutuhannya tiap hari loh. Bukan lagi tiap minggu, tiap hari dia butuh. Tiap hari, setiap 2 hari, setiap 3 hari, sampai setiap 1 pekan. Kebayangkan kalau seandainya tiap Sabtu dibayar, berarti kan setiap hari sampai 1 pekan tercover tuh dengan bayaran Anda. Jadi pastikan salah prioritas usaha terhadap penelantaran orang yang kita kerjakan tidak lagi terjadi. Kalaupun terjadi, buru-buru dibenahi. Buru-buru kita minta maaf. Segera kita minta maaf kepada karyawan yang seolah-olah terzolimi dengan gaya kita yang seolah-olah menurut kita tidak ada kezoliman.
tapi karyawan kita merasa itu kezoliman namanya. Cuma terselimuti oleh sebuah kebaikan, merapel segala sesuatunya untuk dibayarkan, dibarengi dengan rapelan THR. Itu kata kita. Kata dia, bayar aja bos tiap Sabtu, kan memang hak saya. Gitu ya. Salah prioritas usaha dari sisi menelantarkan tenaga kerja, menelantarkan orang yang kita kerjakan berakibat fatal. Tidak boleh terjadinya personil turnover, karena di setiap bisnis retail atau bisnis apapun juga, yang terjadi adalah stock turnover, perputaran barang dagang, bukan perputaran dan bulak-balik gantinya personil. 3 hari pertama Freddy, ganti lagi hari keempat Joni, ganti lagi hari kelima Andra, ganti lagi hari ketujuh si Dodi. Nah, kapan dia bisa memastikan bahwa bisnis bersama kita bisa sukses? Karena dalam 1 bulan kita udah 4 kali ganti personil. Kebayang nggak? Harusnya personil yang pertama sudah bisa lari dengan kita dengan speed atau kecepatan tinggi. Kita harus balik lagi training dari bagaimana cara menata barang, bagaimana cara memastikan barang BS, bagaimana cara memastikan admin BS-nya tertulis dengan baik. Jalan di tempat bahkan terkesan mundur untuk memastikan bahwa kita gagal maju. Itu cuma gara-gara salah prioritas usaha dari sisi memastikan agar tidak terjadi kezoliman dan penelantaran atau ketelantaran terhadap karyawan terus dibiarkan dan menjadi pembiaran, serta seolah-olah menurut kita itu sebuah kewajaran. Tidak boleh itu terjadi. Jadi dari semua itu, salah prioritas usaha juga harus memastikan tidak ada karyawan terzolimi. Kezoliman tidak boleh terjadi pada karyawan kita, dan segala sesuatu yang sudah kita janjikan atasnya menjadi haknya, kita tunaikan. Kewajiban kita adalah menunaikan, dan itu adalah hak yang harus dia terima. Kewajiban dia adalah memberikan segala sesuatu yang menjadi hak kita untuk kita dapat dalam bentuk karya nyata dan kerja nyata bersama job desk yang sudah kita tetapkan. Jadi salah prioritas usaha dari sisi di mana tidak terjadi lagi penelantaran terhadap tenaga kerja, terhadap semua orang yang kita pekerjakan, terhadap seluruh staf kita. Stop sampai di sini, mulai perbaiki, mulai tata kembali agar salah prioritas usaha bernama ketelantaran dan menelantarkan tenaga kerja kita tidak terjadi lagi. Dengan begitu insya Allah usahamu berkah, insya Allah tenaga kerjamu betah, insya Allah apapun yang kamu harapkan Allah limpahkan dalam waktu yang secepat-cepatnya, mudah, murah, dan begitu berlimpah buat kamu. Sepanjang salah prioritas usaha dari sisi penyelewengan terhadap tenaga kerja, dari sisi keculasan terhadap tenaga kerja, dari sisi kecurangan dan kezoliman terhadap tenaga kerja, sudah mulai kita hentikan sedini mungkin, dan tidak ada dan tidak akan pernah terjadi lagi kepada siapapun yang merasa dirinya kita pekerjakan di unit bisnis atau di unit dagang atau di unit retail kita. Seperti itu ya. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.